عبدك ورسولك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى مجيء يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para sepuh, bapak ibu, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih mencurahkan kepada kita nikmat yang menjadi kekhususan atau untuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ketaatan, nikmat kita mampu menjalankan kewajiban dengan jiwa dan raga kita, misalnya seperti subuh hari yang berbahagia ini, maka demi Allah itu lebih penting dibandingkan nikmat duniawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka nikmat itu jauh lebih berharga dibandingkan nikmat duniawi, dan ini menunjukkan orang yang melakukannya merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat Al-An'am, Allah katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Jikalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, pagi ini kita lihat Pak, mana yang lebih banyak sholat subuhnya atau yang tidak sholat subuhnya? Ibu, mana yang lebih banyak Bu? Lebih banyak yang tidur. Padahal ini amalan yang wajib. Semoga kita harapkan mereka sholat subuh walau di rumah. Tapi realitanya kita juga mengetahui kebanyakannya terlelap tidur dan tidak bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang-orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya atau orang-orang munafik, salat Isya dan salat subuh. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah ini menunjukkan kecintaan Allah. Ini menunjukkan pilihan Allah kepada orang-orang yang sedikit. Dan ini juga secara tidak langsung kita dihindarkan daripada sifat-sifat munafik, dihindarkan daripada sifat-sifat munafik. Di antaranya adalah berat untuk menjalankan sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah dengan semakin meningkatkan penghambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi tujuan inti dan tujuan utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian selalu memberikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita jadikan Rasulullah ini lebih kita cintai daripada siapapun, daripada apapun, bahkan dari diri kita sendiri. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Umar, sampai engkau menjadikanku lebih engkau cintai daripada dirimu wahai Umar, inilah akan sempurna keimanan seorang kepada Allah dan Rasulnya. Maka bentuk cinta tersebut adalah tentunya bukan sekedar pengakuan, sekedar perkataan, sekedar ungkapan, akan tapi semakin kita meneladani dan semakin kita mematuhi dan mentaati Rasulullah dan mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencintai maka akan mentaati terhadap yang dia cintai. Dan salah satu bentuk cinta tersebut adalah yaitu ketika kita mendengar nama Rasulullah, kita semuanya tidak bakhil, lisan ini, bibir ini dengan bahagia, dengan penuh kerinduan kita mengucapkan dan bergerak mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hafizun, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita mengisi jiwa kita, mengisi makanan rohani kita. Makanan jasmani kita konsumsi sehari 3 kali. Minum kita tidak terhitung banyaknya berapa liter. Makanan-makanan yang lainnya itu adalah makanan-makanan jasmani kita. Dan kita juga, jiwa kita ini membutuhkan makanan rohani. Yang mana dengan makanan rohani tersebut akan memberikan ketenangan dan akan memberikan ketentraman di dalam hati seseorang. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan tenang. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab merupakan bulan tengah daripada bulan-bulan Hijriyah. Ya Pak ya, bulan tengah daripada bulan-bulan Hijriyah. Yang mana bulan Rajab ini juga merupakan bulan haram. Bulan haram, Ustaz, berarti haram dong. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya perbuatan keharaman jauh lebih diperhitungkan. Hukuman dan ganjarannya dilipat gandakan. Kebaikan dan amal soleh juga dilipat gandakan. Maka bulan ini adalah bulan haram. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 63, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maka dari 12 bulan tersebut dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, 4 darinya adalah bulan haram.
Kita berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ada bulan yang tidak dikatakan bulan haram, ada bulan yang dikatakan bulan haram. Bagaimana dalam ayat dikatakan 4 daripada 12 bulan tersebut adalah bulan haram. Ibu, kira-kira bulan haram ini bulan apa aja? 1 tadi udah dapat bocoran Bu ya, Rojab. 3 lagi apa Bu? Muharram. Kita menurut Bu, Muharram dulu atau Zulqa'dah dulu? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Masya Allah Bu. Jazakumullah khairan. Maka Muharram, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan ada 1 bulan haram di tengah-tengah. Maka apa daripada maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atul hurum. Ya, lafaznya dalam surat At-Taubah ayat 36. 4 di antaranya adalah bulan haram. Ayat 36. Maka maksudnya adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Maka maksudnya adalah keburukan, kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh ulama mufassir, di antaranya adalah di dalam tafsir Ar-Razi, bahwasanya kemaksiatan tersebut dilipat gandakan. Karena pada hukum asalnya kezaliman ini adalah haram. Tapi dalam bulan haram Allah katakan, ulangi lagi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan haram tersebut dengan mendurhakai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan kemaksiatan, perhitungan kedurhakaan, perhitungan seseorang lewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala lebih diperhitungkan dan ganjarannya lebih besar dibandingkan di luar bulan haram. Maka dikatakan bulan haram adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang diharamkan di dalamnya keburukan-keburukan jauh lebih diharamkan dibandingkan di luar bulan haram. Seorang menipu di luar bulan haram kan? Haram. Di dalam bulan haram jauh lebih diharamkan. Maka ini adalah tafsir daripada firman Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka dijelaskan oleh Ar-Razi di dalam tafsirnya, makna al-haram anna al-ma'siyah fiha ashaddu 'iqaban wa anna ta'ata fiha akthar thawaban. Makna haram adalah bahwasanya kemaksiatan padanya yaitu lebih berat hukumannya, dan ketaatan padanya lebih ditingkatkan atau lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Kemudian juga dengan selaras sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As menjelaskan dengan makna syahrul haram sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam tafsir Ar-Razi. Abdullah bin Amr bin As ini adalah sahabat Nabi SAW, tapi sahabat-sahabat yang kecil. Jadi ada sahabat Nabi yang kecil ini 4 sahabat, namanya semuanya Abdullah. Mereka hampir seumuran. Ya, siapa Pak? Pertama Abdullah bin Amr bin As. Kedua Abdullah bin Umar, betul. Ketiga Abdullah bin Abbas, ya Pak ya. Ini ada seumuran ya. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Yang keempat adalah Abdullah bin Az-Zubair, yang dia
mati meninggal dunia, yang dia syahid digantung oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, anak daripada Asma binti Abi Bakar. Maka ini adalah 4 Abdullah yang mereka semua orang, sedangkan Abdullah bin Mas'ud tidak masuk karena dia lebih senior. Dia mengatakan dan menjelaskan tentang fala tadlimu fihinna anfusakum, tentang syahrul hurum, tentang bulan-bulan yang dimuliakan, bahwasanya kebaikan-kebaikan dilipat gandakan serta keburukan-keburukan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seseorang berzikir, misalnya seseorang tadarus Al-Quran, misalnya seseorang menjaga lebih salat 5 waktunya, seseorang yang tadinya di luar bulan haram masih belum di saf pertama, belum jamaah, atau masih suka ketinggalan 1 rakaat, maka ketika masuk di bulan haram ini tingkatkan, karena amal ibadah dilipat gandakan. Maka kita jangan sampai ketinggalan 1 rakaat. Lagi kalau kita seandainya mampu bisa sholat di saf pertama, ada keutamaan pada sholat pada saf pertama. Kemudian juga kalau bisa kita dapat takbiratul ihram, Pak. Karena dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau At-Tirmidzi, bahwasanya orang yang mendapatkan takbir pertama, takbiratul ihram, salat berjamaah, mendapatkan takbiratul ihram, kemudian dia salat selama 40 hari, dan tentunya salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan takbiratul ihram, salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berjamaah di masjid selama 40 hari, mendapatkan keutamaan dibebaskan dari kemunafikan, dibebaskan daripada sifat-sifat munafik. Kalau yang suka berdusta, yang suka menggunjing, yang suka menghibah, lagi sekarang ini sedang di medsos sedang familiarnya menghibah, maka salah satu obatnya adalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di bulan ini. Salah satunya dari bentuk sholat kita di saf pertama bersama jamaah. Kutibat lahu mara'atan. Dalam hadis sahih tersebut dikatakan ditetapkan baginya 2 perlindungan, perlindungan daripada api neraka Allah dan perlindungan daripada sifat-sifat kemunafikan. Kemudian bulan ini kita meningkatkan juga bagi yang berpuasa, maka ditingkatkan. Bagi yang belum berpuasa, upayakan ada ibadah yang dilakukan karena dilipat gandakannya di bulan ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Kenapa? Karena seseorang yang cerdas adalah dia beramal dan mengetahui momen-momennya, dan mengetahui momen-momennya. Kemudian juga kita kebalikannya, kita mewaspadai keburukan-keburukan. Yang mana di bulan ini dilipat gandakannya, maka yang biasa meninggalkan sholat atau biasa meninggalkan perbuatan mungkar, perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di bulan ini harus ada perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, sebagian orang beranggapan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita tegur, harus kita pukul, harus berubah perbuatan mungkar tersebut. Tidak. Ternyata mengingkari perbuatan mungkar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah arahkan kita. Yang pertama, kita ubah dengan tangan kita jika mampu. Jika tidak mampu, maka kita ubah dengan lisan kita.
Kita berikan nasihat, kita berikan masukan, kita berikan arahan, kita berikan siraman-siraman rohani. Baligh ani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Betapa banyak kemungkaran-kemungkaran, namun kita mampu untuk mengingkarinya dengan lisan kita. Kita diam saja. Kita diam saja. Kemungkaran misalnya anak kita keluar dan pakai jilbab, udah kita no comment. Berboncengan dengan yang tidak mahram, terkadang sebagian di antara kita diam-diam saja, sudah capek, padahal tetap harus mengingkari kemungkaran tersebut. Mampu mengingkari dengan lisan. Kemudian kalau tidak mampu, maka mengingkari dengan hati. Harus ada di dalam hati kita, itu adalah sebuah kemungkaran. Ini koreksi buat kita semuanya, buat yang laki-laki. Kita sering melihat Allah, tapi terkadang di hati kita biasa-biasa saja. Kita sering melihat orang tidak sholat, tapi mungkin di hati kita biasa-biasa saja. Padahal harus ada di dalam hati kita minimal mengingkari perbuatan tersebut. Atau melihat orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, harus ada pengingkaran di hati kita. Pengingkaran dalam hati, kata Rasulullah SAW, "Wadzalika adhaful iman," dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka jamaah yang berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunjing akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dibandingkan di luar bulan haram. Maka dalam hal ini juga para ulama menjelaskan tidak sama perbuatan kemaksiatan atau perbuatan ketaatan di bulan-bulan haram dibandingkan di luar bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Sebagaimana tidak sama perbuatan ketaatan dan kemaksiatan di tanah haram. Tidak sama perbuatan kemaksiatan atau ketaatan di tanah haram dibandingkan di luar tanah haram. Sepakat nggak Pak? Sepakat. Orang sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya Pak? Berapa? 1000. Di Masjid An-Nur yang Allah a'lam, pahala jamaah 27. Di Masjid Nabawi dapat 1000 plus 27. Di Masjidil Haram berapa Pak? 100.000. Di luar Masjidil Haram tidak ada yang dilipat gandakan menjadi 100.000. Maka jangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan perbuatan kebaikan di tanah haram, sepakat para ulama, akan lebih dilipat gandakan dibandingkan di luar tanah haram. Sama juga halnya perbuatan kemaksiatan di bulan haram dan ketaatan di bulan haram tidak sama sebagaimana di luar bulan haram. Maka inilah gunanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara bulan-bulan itu adalah bulan haram agar kita lebih waspadai. Bahkan di bulan haram ini tidak boleh berperang, memulai peperangan. Tidak boleh memulai peperangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-218, "Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi." Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram, berperang di dalamnya. "Qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah." Katakanlah bahwasanya berperang di dalam bulan haram itu adalah perbuatan dosa yang besar, perhitungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasaddun an sabilillah, dan menyesatkan manusia
dari jalan Allah, wa kufrun bihi, dan kafir kepada Allah, wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan juga mengeluarkan orang dari Masjidil Haram atau mengeluarkan daripada Makkah, maka itu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dalil tersebut ada kata qul qitalun fihi kabirun. Katakanlah sesungguhnya peperangan di dalamnya adalah dosa besar, perhitungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan-bulan haram. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara peperangan Rasulullah itu terjadi di bulan haram. Sebagaimana perang Khaybar terjadi di bulan Muharram. Akan tapi yang pertama penyebab peperangan tersebut bukan kaum muslimin. Maka ketika diperangi, maka kita juga memerangi. Namun memulai peperangan tidak boleh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulai membarakan api peperangan di bulan haram tidak boleh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan qul qitalun fihi kabirun, sesungguhnya peperangan di dalamnya adalah hal yang besar di sisi Allah, wa saddun an sabilillah, dan menyesatkan manusia dari jalan Allah, ini jauh lebih besar dosanya. Makanya adalah salah satu keharaman di bulan haram, yaitu melakukan peperangan dan juga kemaksiatan yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih maksud daripada kita ini diarahkan untuk lebih memuliakan bulan haram dengan menambah ketaatan kita dan mewaspadai kemaksiatan. Kita ini nggak akan pernah luput daripada kemaksiatan pada Allah. Tapi jangan sampai kita terlena dan terus berselancar di atas kemaksiatan tersebut, keluar di atas kemaksiatan tersebut. Apa maksudnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita diperintahkan untuk lebih meningkatkan ketaatan kita di bulan Rajab ini yang merupakan bulan haram. Maksudnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Dzannun, oleh Imam Dzannun, Syahrul Rajab Syahrul Zar. Bulan Rajab ini adalah bulannya menanam. Wa Sya'ban Syahrul Syaqi, dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami tanaman tersebut. Menanam ibadah kita mulai daripada bulan Rajab ini. Kita tambah penghambaan diri kita kepada Allah di bulan Rajab ini, kita tanam ibadah, amal ketaatan kita. Kemudian di dalam bulan Sya'ban kita sirami agar lebih tumbuh amal ibadah tersebut, agar lebih berasa amal ibadah tersebut. Kemudian Ramadan Syahrul Hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan kita menikmati ketaatan tersebut. Dia sudah ada persiapan, Pak. Dari kapan? Dari Rajab ini maknanya. Karena kita hitung tidak lebih dari 2 bulan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kapan dipersiapkannya? Dari bulan haram ini. Kita menanam, bulan Sya'ban kita menyirami. Sebagaimana Nabi SAW sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban. Dari awal sudah kita mulai di sini, kemaksiatan waspadai, kebaikan ketaatan kita tambah. Karena dilipat gandakannya kedua hal tersebut. Di bulan Sya'ban kita sirami, di Ramadan kita akan menikmati. Demi Allah, ibadah itu ada kenikmatan. Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah hanya sekedar menjalankan kewajiban. Dan sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang menjalankan ibadah memang nikmat, Pak. Memang nikmat. Dia menikmati, dia merasakan kenikmatan tersebut. Kalau Anda sampai kepada predikat tersebut, seakan Anda sebagaimana yang dikatakan di dalam rukun ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu.
Maka jangan melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga di dalam sholat ada tingkatan yang dengannya orang itu pingin sholat terus. Kalau kita kan Pak, kalau pas sholat jamaah berpikir kalau bisa imamnya terus panjang sholatnya, atau kalau bisa kapan selesainya. Masih tingkatan kita masih di bawah. Kadang kita masih lemah. Tapi ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala kalau sholat dia berpikir kalau bisa lama-lama terus sama Allah. Kalau bisa terus-terusan bersama Allah sujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu pelipur laranya adalah ketika sholat. Maka upaya daripada hal tersebut adalah kita mulai daripada bulan Rajab ini, kemudian kita sirami di bulan Sya'ban, kemudian kita siap memanen kenikmatan ibadah tersebut di bulan Ramadan. Kita siap menikmati kenikmatan ibadah tersebut di bulan Ramadan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini. Kita mulai dari bulan Rajab ini. Maka ada sebuah doa yang familiar Pak, ini sering kita dengar sekarang. Apa doanya Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa artinya adalah, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan hantarkan kami ke bulan Ramadan. Persiapannya dari bulan Rajab ini, Masya Allah. Namun perlu kita ketahui, doa tadi yang baru saja kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, doa tersebut adalah kalau disandarkan kepada Nabi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kita tidak mengatakan berdoa dengan doa tersebut tanpa meyakini hadis tersebut adalah perkataan Nabi SAW. Kenapa? Sumbernya, pendalilannya atau hadisnya tersebut adalah lemah. Kalau misalnya kita berdoa, kita yakini doa tersebut Nabi Muhammad SAW pernah mengucapkannya, boleh. Sebagaimana doa yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, hadisnya kuat. Tapi kalau kita katakan nih doa Nabi SAW, salah satunya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ini hati-hati. Kenapa? Karena penyandarannya kepada Nabi SAW hadisnya lemah. Di awal kita semangatkan diri kita agar lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Namun perlu kita mewaspadai, ada hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab, yang mana hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu. Karena kita di dalam amal ibadah ini tidak cukup hanya ikhlas doang. Tidak cukup hanya ikhlas doang. Karena syarat ibadah ada dua Pak. Monggo Pak. Pertama, ikhlas. Kedua, ittiba, mutaba'at Rasul. Karena kita beribadah ini dengan maunya Allah dan Rasulnya, bukan dengan maunya kita atau baiknya menurut kita. Kalau sampai kepada kita tentang hadis tersebut, maka kita ucapkan silahkan tanpa harus meyakini doa tersebut bersumber daripada Rasulullah SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus, secara signifikan, hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Ibnu Hajar menjelaskan
Ibnu Hajar ini Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, tak nanggung-nanggung. Dia menjelaskan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini. Hadisnya adalah hadis-hadis yang keutamaan bulan Rajab ini secara khusus, maka adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu. Karena kita ibadah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan maunya Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian. Siapa yang paling baik di antara kalian amalnya? Ahsanu amala, yang paling baik amalannya, dikatakan oleh ulama mufassirin, dijelaskan oleh ulama mufassirin, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau disampaikan awalan baru, Pak, kalau bisa kita tanya, hadisnya sahih enggak, Pak? Hadisnya sahih enggak, Pak Ustaz? Jangan kelihatan baik tanpa kita bertanya. Paling tidak ada upaya dari kita mengetahui amalan tersebut. Kita belum tahu sebelumnya hadisnya sahih tidak. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu juga, yaitu di dalam ibadah kita syarat yang kedua di samping ikhlas adalah ada teladannya daripada Rasulullah SAW. Karena banyak sekali hadis tentang keutamaan bulan Rajab secara signifikan, yang mana hadisnya adalah murmah, hadisnya adalah bahkan palsu. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga memperhatikan yang namanya ittiba' Rasul, mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dengannya amalan kita barulah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa yang tentang bulan Rajab ini yang disandarkan kepada Rasulullah. Kita boleh berdoa dengan tanpa meyakini doa tersebut adalah bersumber daripada Rasulullah SAW. Kenapa kita boleh berdoa dengannya? Karena doa tersebut tidak mengandung pelanggaran syariat maknanya. Tidak mengandung pelanggaran syariat pada maknanya. Kita boleh berdoa dari sekehendak kita. Misalnya panjenengan doa, ya Allah, aku pingin punya anak sampai 11. Misal ibu-ibunya langsung misal 11, misal Pak ya. Bisa jadi dari satu induk Pak ya, bisa jadi dari dua induk. Ibu-ibunya makin istighfar, astagfirullah. Ini syariat. Kita harus tunduk di bawah syariat. Dan tentu juga tetap memperhatikan hal-hal yang penting di dalamnya. Jangan sampai terjadi kezaliman atau meninggalkan kewajiban-kewajiban urgen di dalam rumah tangga tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pada poin yang kedua adalah agar kita mutaba'at Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjalankan agama ini. Ada teladannya daripada Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Amalan soleh adalah amalan yang dicontohkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tafsir daripada ayat tersebut. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kami mengajak diri kami pribadi,
Kemudian para jamaah sekalian, kita benahi ini. Kita tata hablum minallah, hablum minannas. Kita tata daripada hati kita yang tadinya sulit melakukan atau royal kepada ketaatan kepada Allah. Kita tata, kita mulai daripada bulan Rajab ini. Dan yang namanya orang yang saleh, orang yang salehah, bukan yang tidak punya hawa nafsu, bukan yang tidak punya hawa nafsu, akan tapi orang yang saleh dan orang yang salehah adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dibutuhkan mujahadah, yaitu berjuang, baik berjuang di dalam menambah ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun bermujahadah, berjuang di dalam melawan hawa nafsu kita yang mengajak, yang condong dan terkadang condong kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Maka kita harus melawannya, maka kita harus memeranginya, sehingga orang yang saleh dan salihah bukan yang tidak punya hawa nafsu, akan tapi yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan melakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita, menambahkan keimanan kita dan kewaspadaan kita momentum yang sangat berharga ini. Kita ingatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita waspadai keburukan-keburukan. Kita sudah melakukan persiapan take off dari bulan Rajab ini menuju take off bulan Ramadan. Jangan melakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam berbagai ketaatan, dalam berbagai kebaikan, dan ketaatan dan kebaikan tersebut juga tentu kita harus melihat, dan paling tidak kita ada upaya untuk mengetahui ada tidak contohnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wasahbihi ajma'in. Jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sebelum kajian kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ada yang ingin disampaikan, maka kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, jadi di akhir sesi waktu kita buka tanya jawab. Silakan Pak Haji Kuasa awal. Pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa benar la ilaha illallah itu termasuk kebaikan yang terbesar? Yang kedua, apa benar Al-Fatihah itu kalau kita membacanya itu dia sebagai penawar penyakit badan dan batin? Mohon penjelasannya. Baik, Bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak sepuh, Masya Allah. Bapak usianya berapa Pak? Ini Pak usia 79,6. Ada pemain Kira-kira di pertengahan bulan Muharram ya. Baik, di pertengahan bulan-bulan Hijriyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang bagus. Apa benar la ilaha illallah itu merupakan amalan yang paling utama, kebaikan yang paling utama? Maka jawabannya adalah benar dan tentu. La ilaha illallah, yang mana maknanya adalah la ilaha illallah adalah tiada ilah yang berhak disembah. Jadi bukan hanya tiada Tuhan, Pak. Lebih tepat maknanya, kalau kita kan di TV itu ada maghrib, tiada Tuhan selain Allah. Lebih tepat, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesembahan selain Allah ada, mereka sembah. Sekarang kita lihat ada. Tapi yang berhak, yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adalah kebaikan yang paling utama, bahkan yang pertama
adalah kalimat tauhid. Inilah dia, la ilaha illallah. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengucapkan la ilaha illallah itu sendiri akan meningkat termasuk zikir yang utama. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ini dari segi makna, dari segi perkataan, dari segi makna juga jamaah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas. Dari segi makna, segi peresapan kalimat la ilaha illallah amalan yang paling utama. Yang mana di dalamnya terdapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nanya, Pak Ustaz, tauhid itu apa sih Pak Ustaz? Sejenis apa ya? Tauhid itu diambil dari kata wahidun, Pak. Apa arti wahidun? Satu. Tauhid artinya menganggap hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Menganggap hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Dan inilah kandungan daripada kalimat la ilaha illallah, amalan yang paling utama. Bahkan di dalam rukun Islam kita, apa yang pertama? Ibu, syahadat. Di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah. Dari segi makna dinamakan tahlil. Ya Pak ya. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau tasbih, subhan. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Di dalam sholat juga kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengucapkan. Bahkan jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang perbuatan yang paling utama yang dilakukan oleh orang yang akan meninggal, kalimat apa? La ilaha illallah. Jangan pernah keluarga membahas harta atau yang lain. Maka kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang tidak membiasakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat. Ketika disuruh la ilaha illallah, Pak, dia nggak bilang la ilaha illallah, tapi alhamdulillah la ilaha illallah. Dari ibu-ibu, maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segi kalimat adalah kalimat yang luar biasa, dari segi makna juga adalah makna yang luar biasa. Syahadat rukun kita yang pertama di dalam Islam, yang mana kalau orang melakukan perbuatan dosa-dosa yang lainnya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pada makna yang terkandung pada la ilaha illallah. Allah ulangi 2 kali di dalam surat An-Nisa, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Ia kehendaki. Terus la in asyrakta la yahbatanna amalan. Kalau kamu berbuat syirik maka akan sirna amalanmu. Maka yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah secara kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Dan secara makna apalagi, ini adalah pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan semua amalan ibadah kita hanya untuk Allah. Qul inna sholati, katakanlah salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Inilah arti uluhiyah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah kita meyakini alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang aturnya.
Maka jangan mengatakan subhanallah, dan pembahasan tauhid adalah pembahasan yang sangat panjang dan luar biasa karena merupakan amalan inti daripada kehidupan, daripada kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkait masalah Al-Fatihah, apakah betul sebagai obat? Maka Al-Quran secara umum adalah syifa. Apa arti syifa? Kata ibu-ibu tetangga sebelah Ustaz. Syifa artinya penyembuh. Wa syifa'un lima fis sudur. Dan sebagai penyembuh apa yang berada di dalam jiwa. Dan juga Al-Quran itu dikatakan secara umum ar-ruqyah, yang mana dia sebagai ruqyah, obat. Kita bisa kadang ketika kita sakit bagian mana kita baca Al-Fatihah. Dan ketika kita baca Al-Fatihah, salah satu ayat daripada Al-Quranil Karim yang merupakan surat yang sangat utama, maka kita bacakan di bagian yang kita sakit, tapi juga harus ada keyakinan. Ibu, kata dokter, ini obat darah tinggi. Ibu gak yakin. Kemudian ibu minum, itu akan mengurangi efek kesembuhan lebih cepat. Bahkan bisa jadi obat tersebut tidak efek, nggak yakin. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Kita bacakan. Misalnya kita mau ya orang yang kerasukan atau sakit, kita baca. Yang berkata Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi obat. Salah seorang ulama yang saya dengar adalah mungkin Syekh bin Baz. Ketika itu diputuskan dia akan dilakukan operasi usus buntu. 1 jam sebelum operasi dia ruqyah, dia baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah tersebut, dia yakin terhadap Al-Fatihah, dia baca ayat Al-Quranil Karim. Kemudian pas mau dioperasi ternyata tidak ada gejala atau permasalahan di usus buntunya. Subhanallah. Inilah yang harus kita yakini di dalam firman Allah, la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Terkadang kita membaca Al-Quran sekadar ucapan, yang mana harusnya Al-Quran tersebut juga bukan hanya di lisan kita, harus sampai juga ke sanubari kita. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Fatihah juga sebagai obat, baik obat penyakit hati, penyakit jiwa, maupun secara umum obat bagi penyakit badan kita. Maka jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kita kadang melihat orang yang kerasukan, salah satu yang dibacakan adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka ketika dibacakan Al-Fatihah atau ayat kursi, maka itu meraung-raung. Kadang jinnya juga hafal, Pak. Sebagian peruqyah jinnya hafal, langsung lebih pas jinnya. Bagaimana yang sudah baca aja terus? Nah, Abu Hurairah jika dijelaskan oleh Nabi SAW ketika Abu Hurairah mengadukan permasalahannya, membaca ayat kursi diantaranya, maka dengannya jin akan terbakar. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lainnya sebagai bentuk ruqyah untuk orang-orang yang diganggu oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit. Maka dalam hadis dikatakan, i'ridu 'alayya ruqakum. Maka datangkanlah, coba paparkan sama kalian ruqyah kalian. La ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan. Gak apa-apa dengan ruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan. Kalau sekarang ada Pak pakai peci, Pak, dukunnya pakai peci, Pak, gak pakai belangkon. Tapi yang dibaca kalimat-kalimat yang gak jelas. Ingat Pak, tidak semua bahasa Arab itu Al-Quran. Tidak semua bahasa Arab itu hadis. Tidak semua bahasa Arab itu adalah amalan yang dituntunkan di kehidupan kita. Abu Jahal juga pakai bahasa Arab. Artinya kita harus
bijak. Maka di situ ada buku-buku sihir yang menggunakan mantra-mantranya dengan bahasa Arab. Kalau kita nggak tahu, kita tanya yang nggak tahu, bukan hadis, bukan Al-Quran, tinggalkan. Gak apa-apa kita rohnya, Al-Quran silakan, dengan zikir-zikir dari hadis Nabi silakan. Tapi kalau ada kalimatnya nggak jelas, oh ini pakai bahasa Arab ini, wah ini hati-hati. Itu bisa jadi mantra-mantra dengan bahasa Arab. Karena mantra-mantra nggak mesti pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Karena dukun di Arab juga ada yang sama Umar dieksekusi mati jika ketahuan yang namanya dukun-dukun tersebut. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa mengupayakan dengan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, kemudian membacakannya kepada di cangkir kita, kemudian kita minumkan sebagai bentuk ruqyah kebaikan untuk kita dan pengobatan untuk kita. Wallahu ta'ala. Kemudian begini dari ada ibu, bismillah, semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin. Semoga ibu juga demikian. Kemudian hadir di masjid ini ada azan, ya Bu ya. Hadir di masjid ini agak tulisannya agak apa ya? Agak usah coba saya hadir di masjid ini, hadir di majelis ini, amin. Oh iya, mohon penjelasannya bagaimana cara mengendalikan melawan futur. Jazakumullah, masya Allah. Bagaimana caranya mengendalikan atau melawan futur? Futur ini adalah penyakit jiwa kita. Yang mana kata Nabi, amalan tersebut ada masa pasangnya dan ada masa surutnya. Dan apabila ketika dia masa futurnya tidak keluar daripada koridor keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sungguh telah beruntung. Ikut amalin sirra wa likul sirratin fatrah. Bagaimana melawan futur ini? Ini juga telah dibahas oleh para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah salah satunya adalah dengan meragam amalan ketaatan. Ibu, dengan meragam amalan ketaatan. Amalan kebaikan ini banyak. Bukan hanya hablum minallah, hablum minannas. Agar kita terhindar daripada futur yang tidak terkendalikan, maka kita meragam amalan ketaatan. Kalau biasanya kita baca Quran dari subuh sampai syuruq, sholat duha, kita ragam. Mungkin kita bisa membaca zikir-zikir. Mungkin kita bisa membaca atau mendengarkan ibu-ibu yang lainnya membaca Al-Quran. Atau mungkin kita bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, atau mungkin dengan mendengarkan kajian. Atau mungkin kalau misalnya kita sudah jenuh, misalnya dengan ada syuruq sampai dari subuh sampai syuruq, mungkin kita bisa dengan cara melakukan kegiatan yang bermanfaat, mengajak orang-orang ke masjid. Misalnya kita di pagi hari ini buat acara di taman. Tadinya di masjid, di taman kita buat tadarus Al-Quran. Orang-orang yang di lingkungan belum ikut akhirnya ikut. Ini adalah salah satu kiat agar kita terhindar daripada futur yang tidak terkendali, meragam kegiatan amal ibadah tersebut. Atau mungkin kita nyuruh anak kita, atau mungkin kegiatan-kegiatan amalan yang lainnya. Juga menghindarkan futur bagi talibul ilmi, para pelajar, adalah dengan meragam ilmu yang dikaji. Kalau biasanya ilmu tafsir, gantian ilmu sejarah, gantian ilmu fikih, gantian ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dengan meragam tersebut kita akan meminimalisir dan bisa mengkondisikan futur kita. Kemudian yang kedua adalah yaitu dengan cara kita memilih orang-orang yang dapat
terus mengajak kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita futur, carinya orang yang lebih futur, udah mending jadi. Ketika kita futur, kita mencari orang-orang yang bisa menasihati kita. Kita mencari orang-orang yang semangat, paling tidak kita berada di sampingnya. Karena as-sahibus sahib, orang itu dapat menarik orang yang lainnya. Maka kita mencari orang-orang yang mereka semangat dalam ibadah mereka, sehingga paling tidak ketika kita futur, kita tidak meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Bagi kita nih laki-laki Pak yang sudah komen, kita jaga sholat 5 waktu di masjid. Ketika kita futur, paling tidak kita jangan sampai meninggal sholat di masjid. Cara kita bermuamalah kepada orang-orang yang sering ke masjid. Lebih banyak yang muamalah sama orang-orang yang sering ke masjid. Kalau futur ternyata lebih banyak muamalah sama orang-orang yang duniawi. Sudah sempurna kata syaitan. Jadi kedua adalah melihat rekan-rekan yang dapat mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku di dalam ketaatan kepadamu, di dalam mengingatmu, kemudian di dalam dapat membenahi amal ibadah ketaatanku kepadamu. Ya Allah, tanpa bantuan Allah, demi Allah kita tidak mampu. Gak mampu kita untuk mentaati, gak mampu kita untuk sujud, gak mampu kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu menjalankan ketaatan bukan karena kehebatan kita, akan tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan doa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita dalam ketaatan dan terus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di atas ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa meriah dari subuh sampai sekarang, ternyata sudah 1 jam lebih dari salat subuh. Semoga Allah rahmati kita, Bapak Ibu sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tawaffana muslimin. Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala murni, dan keburukan datangnya dari pribadi kami, datangnya daripada syaitan. Terus berusaha untuk menjerumuskan kita dan keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.